bukan KDM-nya, tapi Allah akan membuktikan ayat itu dengan cara Allah ngutus KDM untuk menjadi gubernur Jawa Barat dengan jujurnya, dengan amanahnya, dengan transparansinya, dengan cerdasnya, baik cerdas akal maupun cerdas tindakan. Maka dengan konsep seperti itu, hal-hal yang tadinya tertutup, hal-hal yang tadinya tersembunyi, maka muncul ke permukaan. Jadi ungkapan ngabuktikan hebatnya ayat Allahnya, gitu. Dengan jalan Allah mengutus KDM, gitu lah. Jadi bukan berarti saya fanatisme, dianggap fanatisme juga boleh, ya. Tapi menurut hemat saya, kayaknya seperti itu. Ya pokoknya mah, Bang KDM istimewa lah Jawa Barat. Ade lah gitu. Jadi bahkan amang mah anu bodoh lah gitu ya. Sifat amang nu bodoh lain ti pasantren ngan ningali gerak-gerikna KDM. Jadi seolah-olah mainan teh ayat Al-Quran anu dibuktikan lewat perilaku, nah gitu saya mah. Cukup bisa jadi Bang. Istimewa ya mah teh. Istimewa. Adik luar biasa. Yang mudah-mudahan Kang Dedi sehat selalu. Amin lah. Sehat selalu, panjang umurna. Doakan. Justru yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menjadikan Islam yang menjadi culture di Indonesia itu justru menjadi rujukan dalam pembelajaran keislaman di seluruh dunia. Itu yang kita ini bisa menjadi punya keunggulan. Karena kita ini punya keunggulan, kita punya pembeda, maka pesantren-pesantren di kita seharusnya terus memperlihatkan diri sebagai pesantren yang punya jati diri sendiri. Kalau pesantren kita terbawa arus pada gaya orang lain, terus-terusan kita yang harus belajar ke tempat orang lain. Kalau terus-terusan kita belajar ke tempat orang lain, maka kita akan beranggapan bahwa di negara lainlah rujukan pengetahuan. Tetapi kalau kita yakin pada diri kita, paham pada sejarah kita, paham pada keberagaman kita, paham kepada Mbah Hashim Asy'ari yang membuat pembeda dalam egosentris Islam tanah Nusantara, maka kita justru pesantren-pesantren kita akan menjadi tempat rujukannya belajar bagi seluruh mahasiswa di seluruh dunia. Itu. Nah, problemnya apa di antara kita ini, bahwa adab yang kita berikan, kata orang Sunda, lendungkan nungan lahir aisan, sifat lemah lembut, sikap hormat yang kita berikan dalam setiap waktu bukan mencerminkan kerendahan diri kita, justru itu mencerminkan keutamaan diri kita, bahwa orang berilmu tidak mesti badannya ditegakkan, justru dengan badannya dibungkukan keilmuannya teruji dan terlihat keilmuan, sehingga Adam lebih tinggi daripada dunia. Sebenarnya itu belajar gimana? Kita bayangin Pak, ada sebuah negara yang mungkin 40 tahun yang lalu negara itu miskin, orangnya bertempat, kumuh, penduduknya banyak, bahkan saking banyaknya mungkin sekian ratus tahun yang lalu sampai pergi ke Indonesia, ke seluruh belahan dunia. Kenapa? Tanahnya bermasalah, kering, tandus, konflik antar sukunya tinggi, sehingga dia harus mencari tempat lain untuk dia berusaha. Namanya Tiongkok, Cina. Hari ini tumbuh menjadi apa? Sebuah raksasa yang sulit dikalahkan dalam bidang apapun. Mau ngomong ekonomi mereka unggul, mau ngomong politik diplomasi mereka unggul, mau ngomong teknologi mereka unggul. Kenapa mereka menjadi bangsa yang unggul? Mereka tidak rendah diri, mereka tidak merasa minder terhadap apa yang dimiliki dan apa yang diyakini. NU tidak akan sebesar hari ini, Pak. Kalau mohon maaf, kalau tidak ada pemikir besar kontroversi yang berubah wajah Nahdlatul Ulama dari pinggiran ke menengah, siapa? Gus Dur, Pak. Dia berubah wajah
Merujuk ke wajah bagaimana? Pada saat itu kaum pesantren, kaum santri, kaum sarungan itu kan hanya pada bicara pusaran kepesantrenan. Belajarnya di sekolah tinggi agama Islam. Sehingga rule birokrasi, rule politik eksklusif, tidak bisa terisi. Kenapa? Karena kelompok NU lambat masuk perguruan tinggi. Pada saat kolonial Belanda, NU kan tidak lulus di ITB. Dia merepresentasikan diri pesantren dengan ketokohannya. Tapi yang lain itu sudah di ITB, kemudian di UGM, di seluruh perguruan tinggi. Sehingga di era Pak Harto sangat sedikit tokoh NU menjadi birokrat, menjadi politisi yang handal di pemerintahan. Kenapa? Sekolah umumnya terlambat. Maka saya ingat betul di tahun 90-an, bahkan tahun 87-88 sudah mulai disebut era kebangkitan NU yang dilakukan dengan gerakan kultural, di mana NU tidak lagi berkumpul pesantren, sekolahnya hanya tidak STAI tapi di UI, di UGM, di ITB, di mana-mana. Kemudian lahirlah booming sarjana Nahdlatul Ulama di tahun 90-an dan di tahun 2000-an, sehingga hari ini dikatakan hampir tidak ada satupun lembaga yang tidak ada tokoh NU hari ini. Mungkin dalam kasat mata waktu itu dianggap melanggar tradisi. Kenapa? NU maka pesantren, sekolah lagi STAI, sekolah tinggi agama Islam, tidak ITB teknik sipil. Nah, kerangka inilah yang harus dibangun kita, sehingga bahasa saya canda itu bahasa serius. Akhlaknya Salafi, manajemennya boleh bergaya Muhammadiyah, tapi rezekinya Cina. Kan hebat, Pak. Kalau sudah seperti itu ya belajar manajemen pada siapa? Nah, ini yang menjadi term kita, sehingga hari ini semua ruang apa sih ruang yang tidak dimiliki oleh kaum santri, semua ruangnya sudah terbuka. Mau apa? Tinggal persoalannya adalah satu, kepercayaan publik. Apa itu kepercayaan publik? Karena dididik akhlak Salafi, adab lebih utama daripada ilmu. Maka ketika tokoh-tokoh santri menjabat jadi bupati, dia harus lebih jujur dari latar belakang manapun. Ketika dia jadi menteri, dia harus mencerminkan ketauladanan sebagai seorang santri yang menjaga integritasnya. Ketika menjadi anggota DPR, maka harus tercermin integritas dirinya, bukan hanya pada simbol santrinya, tapi perilaku hidupnya. Kenapa? Ini sudah abad media digital. Ketika abad media digital, orang hanya akan melihat satu, tidak akan lagi orang melihat latar belakang, agamanya apa, golongan apa. Yang akan dia lihat adalah integritas dirinya. Kenapa? Kita sudah memasuki abad teknologi, dan sebentar lagi orang tidak bicara lagi golongan dan kelompok. Orang akan bicara dia berintegritas atau tidak. Ini yang harus dibangun. Sehingga kalau kita ingin menjaga marwah santri, gampang, jaga saja marwah agama. Ketika ingin menjaga marwah agama apa? Ya sudah, menjadi tauladan dan amanah pada jabatan apapun yang kita peroleh. Kenapa? Karena ini akan membangun harapan. Apa membangun harapannya? Orang akan berkata, sudah, kasihkan pada tokoh santri, pasti maju itu daerah. Kasihkan pada tokoh santri, pasti benar itu mengelola duit. Kasihkan pada tokoh santri, pasti makmur itu rakyat. Kenapa? Dia mengajarkan kejujuran dan keberpihakan pada siapa? Kaum mustadafin, yaitu 8 asnaf yang diatur dalam sistem tata kelola zakat. Dan itu menjadi kewajiban siapa? Saya ingat betul, saya jadi bupati terhadap Pak Kiai yang waktu itu menjadi ketua majelis ulama. Sehingga saya ketika jadi bupati dulu, sampai sekarang saya konsisten, keislaman saya jangan dilihat pada pribadi saya, karena pribadi saya tidak akan punya manfaat bagi orang lain. Tapi keislaman saya nilailah pada kebijakan yang ada pada anggaran yang saya pegang, yang 27 triliun itu, yang 31 triliun. Apakah
anggaran itu menyelesaikan kemiskinan? Apakah anggaran itu menyelesaikan kebodohan? Apakah anggaran itu melindungi orang-orang yang sakit, melindungi orang-orang yang dalam keadaan koma dan sekarat? Apakah anggaran itu bisa membuat optimisme bagi masa depan Jawa Barat? Maka keislaman saya di situ. Kenapa? Jangan menjadi politik kamuflase. Politik kamuflase apa? Menghabiskan biaya untuk atas nama agama agar dianggap sebagai pemimpin yang beragama, tapi di sisi lain menghabiskan uang untuk kepentingan-kepentingan lain dan rakyatnya terlantar. Ketika saya dipilih, komitmen saya adalah komitmen untuk membangun kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada orang sakit tidak terobati, tidak boleh ada anak-anak yang tidak sekolah, tidak boleh ada jalan yang rusak, tidak boleh ada irigasi yang mampet, tidak boleh negara tidak hadir dalam setiap kesulitan warga, karena fungsi kenabian adalah. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehingga kalau bicara hadiah tanpa membedakan kelas dan kasta, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sudah disepakati bersama termasuk oleh pimpinan DPRD. Komitmennya adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan pembiayaan beasiswa santri. Setiap santri yang orang tuanya tidak mampu mendapat pembiayaan selama pesantren full makan dan minumnya dan kitab. Itu caranya. Kenapa? Untuk membangun rasa keadilan, distribusinya langsung pada orang yang mengikuti pendidikan, karena yang dilindungi oleh agama adalah individu. Ini saja barangkali pengantar dari saya. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat. Spirit santri kembali pada jati dirinya. Dan mohon maaf, pesantren-pesantren hari ini Gus harus mulai dikembalikan pada culture. Karena yang menjadi pembeda NU dengan pesantren lain adalah culture. Apa itu di pesantren? Dulu di pesantren itu ada pencak silat. Sekarang sudah hampir gak ada tradisi. Dulu di pesantren itu punya tradisi masak. Hari ini ayo nu masak, ayo nu kantina. Dulu di pesantren orang nyuci sendiri, hari ini sudah. Artinya bahwa culture kemandiriannya sudah mulai hilang. Yang ada adalah kesenangan personal, yang dia makan tinggal makan, minum tinggal minum, baju tinggal dipakai, sudah ada yang nyetrika. Menurut saya justru pendidikan kemandirian santrinya menjadi tidak ada. Tidak ada pembeda pesantren dengan sekolah yang lain. Ini cara, Pak. Karena orang sudah bilang lamun hayang menang berah kudu kuru cire kentel. Sehingga barangkali kalau di sekolah umum tidak ada tradisi puasa Senin Kemis, maka di pesantren itu menjadi keharusan tirakat. Kenapa? Bedanya santri dengan yang lain adalah kemampuan bertirakat. Kalau di pesantren tidak ada tradisi tirakat, apa bedanya pesantren dengan sekolah umum? Tirakat, kenapa? Kenapa tirakat? Kelebihan dari seorang santri adalah diminta doa oleh yang lain. Yang diminta doa, doanya akan dekat pada Allah yang mengabulkannya kalau dia rajin bertirakat. Itu pembeda. Itu yang menjadi pembeda. Nah, Gus Muafik kelihatan ini orang tukang tirakat. Tapi dari sekian tirakat yang dilakukan oleh Gus Muafik, ada satu yang tidak bisa diwujudkan, yaitu menaklukkan istrinya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi di pondok pesantren di Purwakarta, ya teman-teman, yang mana kita tahu sendiri ya, bapak-bapak ibu-ibu, Kang Deddy dulu sempat menjadi bupati di Purwakarta ya. Mungkin karena kemarin di hari santri, Kang Deddy mengunjungi ya pondok pesantren yang berada di Purwakarta ya, cukup menyentuh hati. Pidato dari Kang Deddy yang pertama membahas tentang santri harus berguna ketika nanti sudah keluar. Kemudian kita sebagai warga Indonesia jangan ya
jadi budak. Kita harus punya harga diri ya teman-teman. Itu tadi pesan dari Kang Deddy. Kemudian Kang Deddy pun mengingatkan bahwa ya belajar teman-teman ya, walaupun sudah tua ya belajar. Itu pesan dari Kang Deddy. Dan ya semoga ya kita bisa menerapkan apa yang Kang Deddy ya ucapkan teman-teman ya. Dan tadi gimana tanggapan teman-teman tentang pidato Kang Deddy? Sempat nyinggung juga nih ya Habib Bahar, yang mana dulu pernah ya, mohon maaf ya, ngata-ngatain Kang Deddy ya. Sekarang alhamdulillah Kang Deddy ya bisa membuktikan itu semua kepada semuanya, karena dulu sempat dituduh yang enggak ya. Alhamdulillah Kang Deddy bisa membuktikan itu semua. Oke teman-teman, itu dia videonya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.